便在短时间内突破3仙境。还想跑？ Halo semua, selamat datang di YT Choice Meal. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Wang Situ, yang merupakan penulis novel berpengalaman, kembali dengan karya barunya berjudul The Daily Life of the Immortal King. Penjualan novelnya menciptakan rekor baru karena kurang dari sebulan semuanya sudah habis. Saking larisnya, novel ini menjadi pembicaraan banyak orang, bahkan menjadi berita di mana-mana. Wang Situ yang tengah dipenuhi oleh semangat kembali menulis lanjutan novelnya saat kemudian istrinya pun datang untuk memintanya istirahat. Tapi Wang Situ ingin menjadi lebih giat lagi karena semua ini demi Wang Ling dan juga Wang Nuan. Istrinya juga membantu revisi dalam novel tersebut, terutama dalam bagian kultivasi. Baginya, teknik kultivasi dalam novel tersebut seharusnya bisa lebih dipermudah pemahamannya. Ayah dan ibu Wang Ling merupakan pasangan yang saling bantu satu sama lain. Mereka saling mengutarakan pendapat yang bagus untuk bisa membentuk cerita yang bagus pada novel itu. RH yang mendengarnya sama sekali tidak paham dengan apa yang mereka bicarakan. Ternyata, dulu ibunya Wang Ling juga adalah seorang penulis, namun sudah cukup lama berhenti. Berpindah ke sekolah di mana para guru juga tengah membaca novel tersebut. Bagi mereka, novel ini sangatlah bagus. Terlebih lagi ceritanya mudah dipahami. Tapi entah mengapa guru Wang menganggap gaya penulisannya cukup familiar, karena tulisan pada novel ini mirip dengan tulisan dari gurunya. Fan mengira guru Wang tengah membahas Lingmu si kapak misterius. Guru Wang membenarkan hal itu, dan pada dahulu kala, guru Wang telah berkultivasi di ilmu kapak misterius berkat gurunya. Ia bahkan mampu mencapai ranah dewa lepas dalam waktu singkat. Sayang sekali tidaklah bertemu langsung karena semua itu merupakan bagian dari hayalannya. 你说的，莫非是那位传说中的修士，鬼斧灵母？短时间内突破3仙境。 Atau dengan kata lain, guru Wang hanyalah mengarang saja, karena sebenarnya teknik tersebut dia pungut di pinggir jalan. Di sana juga tertulis kalau asalkan berhasil menguasainya, maka akan langsung bergabung dengan sekte besar. Fan kesal karena ia tidaklah menemukan teknik tersebut. Guru Wang hanya tertawa karena itu bagian dari jalan kultivasi. Fan penasaran apakah sosok Lingmu masih menulis teknik terkini. Dan mereka berharap Lingmu masih melakukan hal tersebut karena guru Wang ingin sekali pergi untuk menemui gurunya. Tapi sepertinya ia sudah cukup lama menghilang. Nah, di sisi lain, Tuan Ningjun ternyata tengah membaca novel yang sama. Baginya, penulisan di novel ini sangatlah bagus. Bahkan teknik yang ditulis itu sangatlah mirip dengan gaya Lingmu si kapak misterius. Sesaat kemudian, bawahannya pun datang untuk membawa seorang tamu. Tuan Ningjun agak kesal karena dia tengah asyik membaca novel. Ia juga merasa kalau sang penulis novel itu memiliki hubungan erat dengan sosok kultivator legendaris Lingmu si kapak misterius. Mereka akan menggunakannya supaya bisa membuka pusaka kultivator zaman kuno. Sebagai Raja Malam, Tuan Ningjun juga sudah menyusun begitu banyak rencana selama 100 tahun terakhir. Tidak lupa, ia juga menggunakan banyak anak dengan akar spiritual murni. Cairan hitam memberitahu kalau terdapat banyak teknik loncatan tingkat dalam pusaka tersebut. Tuan Ningjun akan menunda rencana pengumpulan energi spiritual 5 elemennya, karena dia harus menyelesaikan hal lain dulu. Ia tidak hanya akan mencari Lingmu saja, namun ada bayi perempuan yang berenergi spiritual luar biasa. Mendengar hal itu, cairan hitam memberitahu kalau tujuannya sama, karena ayah dari bayi itu kultivator yang ingin ia habisi. Sebuah gulungan pun ia berikan kepadanya, di mana itu merupakan peta dari kediaman Wang Ling. Ia juga meminta semua informasi tentang Sekte 60. Di kelas elit, Guru Wang ingin memberitahu tentang seorang kultivator legendaris yang adalah Lingmu si kapak misterius. Hal itu mengejutkan para murid, pasalnya mereka tidaklah tahu siapa sosok tersebut. Alhasil, Guru Wang menjelaskan kalau Lingmu merupakan jenius yang menciptakan teknik kultivasi dari formasi teknik abadi. Guru Wang kembali menjelaskan kalau kata misterius digunakan untuk memberitahu mengenai teknik kultivator gaib yang fokus kepada alam ilmu gaib dan jurus aneh. Bagi Guru Wang, muridnya sangatlah beruntung, karena bagaimanapun, ia adalah satu-satunya pewaris dari teknik itu. Ia pun memperlihatkan kepada para muridnya, yang adalah teknik kultivasi gaib.
Melihat apa yang dilakukan oleh Guru Wang membuat para muridnya begitu takjub. Inilah teknik dari kapak misterius, dan hanya menggambar saja, Guru Wang bisa menciptakan kapak asli yang langsung saja menebas mejanya. Tapi bagi Guo dan Chen Chao, teknik tersebut sama sekali tidak kelihatan kuat. Setelah kelas itu berakhir, Sun Rong bersama Wang Ling tengah membahas tentang teknik kapak misterius yang sepertinya tidaklah sulit. Hanya saja, ada seorang murid yang langsung menarik perhatian dari Wang Ling yang mengutus Jing Ke untuk melakukan pengawasan. Kembali kepada Wang Ling, di mana terdapat sebuah serangan yang langsung saja mengarah kepadanya. Tentu dia dapat dengan mudah menghindarinya sambil melindungi Sun Rong, sedangkan Chen Chao dan juga Guo harus terikat. Untung saja Sun Rong yang sudah mempelajari teknik kapak misterius dengan mudah menyelamatkan mereka. Guo Hao dan Chen Chao pun sangatlah terpukau, karena baru saja dibahas namun Sun Rong sudah bisa menguasainya. Mereka yang tidak ingin kalah, mulai mempelajari teknik tersebut, namun mereka cuma bisa menciptakan kapak yang begitu kecil. Hanya saja serangan musuh belum berhenti. Sun Rong penasaran bagaimana jika Wang Ling menggunakan kekuatan tersebut, tapi ini tidaklah perlu Wang Ling lakukan, karena tanpa menggunakan teknik dari kapak misterius, dia itu dengan mudah menang. Sedangkan di dalam kantor Guru Wang, dirinya telah diserang. Namun berkat teknik ilmu kapak misterius, dia dapat mengalahkan kedua orang itu. Sepertinya tujuan mereka adalah teknik tersebut. Saat ini para murid Sekte 60 tengah dalam kesulitan karena berhadapan dengan begitu banyak penyusup. Para murid yang tidak memiliki basis kultivasi yang kuat menjadi sangat ketakutan. Meskipun berasal dari kelas biasa, namun Kucuan kembali bangkit, karena sebagai penulis asli dari novel ini, ia meminta mereka untuk tidak meremehkannya. Kucuan pun menggunakan teknik rahasia penulis untuk bisa mengubah dirinya menjadi sosok berotot dengan wajah tampan. Tapi bukan berarti kekuatan Kucuan langsung meningkat, karena serangan yang dilakukan oleh para lawannya dengan mudah menumbangkannya. Mereka pun kecewa karena penulis novel ini tidak kunjung menjadi kuat. Sesaat kemudian, sebuah bantuan pun datang, di mana itu merupakan Guru Wong. Ia sangatlah kesal karena orang-orang itu berani menindas para muridnya. Guru Wong meminta para muridnya untuk menggunakan teknik ilmu kapak misterius yang baru saja diajarkan. Sementara itu di gerbang, Wang Ling menanyakan tujuan musuh kemari. Dengan sebuah teknik, Wang Ling mengetahui tujuan mereka adalah Ibu Wang Ling, sedangkan kejadian di sekolah hanyalah pengalihan perhatian saja. Wang Ling pun bergegas pergi ke rumahnya. Saat ini Ibu Wang Ling tengah mengelus-ngelus perutnya. Tapi tiba-tiba saja lampu mati dan muncullah beberapa orang yang hendak menyerangnya. Wang Ling baru saja tiba, namun ia bisa merasakan aura kekuatan dari adiknya Wang Nuan yang memancarkan kekuatan begitu besar hingga membuat orang-orang itu ketakutan. Wang Ling tidak ada niatan untuk membiarkan mereka hidup karena telah berani mengganggu ibu dan adiknya. Wang Ling menggunakan teknik kapak misterius lapisan ke-10 dan dengan sangat mudah menghabisi mereka. Hanya saja di sini Wang Ling agak terkejut karena ibunya memiliki gulungan teknik misterius. Akhirnya dia pun mulai paham dengan apa yang telah terjadi. Nah sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.